Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022. Hari ini Gereja Katolik Indonesia merayakan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Esa, Engkau memanggil setiap orang kepada kemerdekaan dalam Kristus Yesus Putramu. Maka pada hari proklamasi kemerdekaan ini, kami mohon kepadamu, lindungilah tanah air kami, agar tetap bebas, merdeka, dan aman sentosa. Anugerahkanlah kepada bangsa kami kemerdekaan sejati, agar di seluruh wilayahnya berkuasa keadilan dan damai, beri kemanusiaan, kerukunan, dan cinta kasih. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini pada Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kemerdekaan adalah hak semua orang. Tak ada seorang pun yang ingin hidup terkekang atau diatur-atur oleh orang lain. Semua ingin bebas mengekspresikan diri, bebas beribadah, bebas memilih jodoh, pekerjaan, dan seterusnya. Meskipun demikian, tidak semua orang sungguh siap hidup dalam kemerdekaan. Agar kemerdekaan membawa berkah, diperlukan kemampuan memimpin diri sendiri.
sikap bertanggung jawab, serta sikap hormat pada kebebasan sesama. Tanpa itu semua, kemerdekaan bisa menjadi bencana. Tak sedikit yang memaknai kemerdekaan sebagai bebas sesuka hati, tanpa peduli apakah perbuatan dan kata-katanya melukai harga diri, martabat, atau rasa keadilan sesama. Kebebasan kita dibatasi oleh nilai-nilai kebaikan dan norma-norma keadilan. Petrus mengingatkan, hiduplah sebagai orang-orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Hormatilah semua orang, takutlah akan Allah, dan hormatilah Raja. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kebebasan kita hidupi dalam batas-batas tanggung jawab kita kepada sesama, negara, dan Allah. Orang yang menghindari membayar pajak itu serupa dengan orang yang malas beribadah di hari Minggu, belum siap atau belum sungguh merdeka. Orang yang merdeka melakukan kewajibannya dengan sukarela, sedangkan orang yang belum merdeka melakukan kewajibannya karena terpaksa. Orang yang merdeka tidak takut menjadi hamba nilai-nilai kebaikan dan norma-norma keadilan, sementara orang yang belum merdeka mencari-cari kesempatan untuk melanggarnya dan melepaskan tanggung jawab. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada hari ini kita memperingati dan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa dan negara kita yang ke-77. Kita sebagai bagian dari sejarah dan kehidupan bangsa ini pantas bersyukur atas perjuangan para pahlawan dan karunia kemerdekaan yang dianugerahkan Tuhan untuk bangsa kita. Namun, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, momentum perayaan kemerdekaan ini juga mengajak kita untuk merenungkan kembali peran kita sebagai murid-murid Yesus dalam mengisi kemerdekaan. Dalam Injil yang tadi kita dengar, Yesus mengajak kita untuk menjadi warga negara dan warga kerajaan Allah yang baik. Bangsa Indonesia saat ini masih menghadapi beragam persoalan seperti radikalisme, intoleransi, ekstremisme, kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan. Sebagai warga gereja, kita diajak untuk turut meringankan beban pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan dengan membangun dialog dan kerjasama lintas iman, menyumbangkan gagasan lewat opini publik, membuka diri dengan pihak-pihak lain untuk membangun budaya hidup damai tanpa kekerasan, dan berani bersuara jika kita menemukan hal-hal yang tidak baik dan tidak benar dalam kehidupan sehari-hari. Itulah cara kita mengisi kemerdekaan saat ini. Jika kita semakin beriman kepada Allah, kita tentu harus semakin peduli dengan bangsa dan negara kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita memang telah merdeka secara politik, tetapi merdeka secara politik tidaklah cukup, karena di sana sini masih terjadi ketidakadilan di berbagai tempat. Maka sebagai orang-orang yang telah merdeka di dalam Allah, kita hendaknya menghayati kemerdekaan kita sebagai sebuah kesempatan untuk ikut meringankan beban, membebaskan saudara kita yang masih terbelenggu oleh berbagai macam hal yang membuat mereka sehingga tidak bebas menikmati hidup sebagai orang yang merdeka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
Selamat merayakan Hari Raya Kemerdekaan yang ke-77. Hiduplah sebagai anak-anak Allah yang merdeka. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.